Oke, oke, sebentar ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, minta tolong di slide pertama dulu. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan pagi hari ini, mohon kepada salah satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Saya persilakan. Ya, dipimpin doa dulu. Izin, Pak. Ya, silakan. Eh, Baiklah, mari teman-teman sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, terima kasih. Saya kebagian materi di sertifikasi sama di bagian praktek kerja kefarmasian. Hari ini dan pertemuan kedua nanti saya akan menyampaikan materi tentang eh, sertifikasi laboratorium ya. Nah, nanti yang berikutnya ya, yang berikutnya nanti materi yang akan saya sampaikan yaitu praktek kerja ini ya, praktek kerja kefarmasian. Saya cek dulu ini. Saya kebagian berapa kali pertemuan ya? Saya dua kali pertemuan ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Nanti dilanjutkan oleh Bu Victoria ya. Oke. Nah, saya dapat dua kali pertemuan. Hari ini saya sampaikan tentang sertifikasi ya laboratorium. Nah, minggu depan nanti kita akan masuk ke praktek kerja kefarmasian ya, seperti itu. Oke, next. Nah, kita lihat dulu ya definisi dari sertifikasi. Ya. Nah, jadi eh, nanti di akhir slide ya, saya akan apa namanya, akan coba eh, bandingkan ya, bandingkan antara sertifikasi dengan yang namanya akreditasi kan gitu. Nah, apa sih bedanya sertifikasi dengan akreditasi nanti akan
di akhir slide nanti akan ada perbedaannya gitu. Nah, jadi definisi dari sertifikasi itu adalah dia lebih dititik beratkan eh, kegiatannya itu kegiatan asesmen ya, asesmen kegiatan dalam penilaian ya. Jadi kegiatan penilaian asesmen. Nah, siapa yang dia nilai kalau sertifikasi ini yang dia nilai itu penilaian kesesuaian yang kemudian dia ini berkaitan dengan pemberian jaminan ya. Nah, pemberian jaminan yang dimaksud di sini adalah pemberian jaminan baik itu berupa sistem, baik itu berupa barang, baik itu berupa jasa gitu. Atau bahkan juga eh, tidak hanya barang jasa sistem tapi juga proses gitu ya, proses. Nah, atau bisa juga eh, personal gitu. Nah, tentu ketika sertifikasi ini dijadikan sebagai dasar di dalam kita melakukan asesmen, maka eh, sertifikasi ini bisa kita katakan dia harus memenuhi standar, ya. Dia harus memenuhi standar dan dia juga harus memenuhi regulasi, gitu. Nah, itulah yang dinamakan sebagai sertifikasi, gitu. Ya, next. Nah, apa kalau sertifikasi laboratorium apa gitu? Nah, jadi kalau sertifikasi laboratorium, kalau kita bicara tentang lab, berarti ada suatu kegiatan gitu, ya. Ada suatu kegiatan yang memang arahnya ini adalah bagaimana kemudian laboratorium itu memiliki kompetensi gitu. Ya. Nah, lab punya kompetensi, ya. Lab punya eh, apa ya istilahnya? Lab punya kemampuan, ya kemampuan eh, di dalam melakukan prosedur tadi, di dalam melakukan prosedur tadi. Nah, dia punya kompetensi serta kemudian dia ini juga selain dia punya kompetensi, dia juga berhak untuk melakukan yang namanya penilaian. Nah, penilaian apa yang kemudian dia lakukan? Tentu penilaian yang dia lakukan di sini adalah penilaian kompetensi laboratorium. Gitu. Nah, nah lagi-lagi karena ini sifatnya adalah apa namanya sertifikasi yang diharapkan memiliki eh, dan bisa dipertanggungjawabkan, maka yang dimaksud laboratorium di sini adalah laboratorium pengujian. Gitu. Nah, nah ketika apa namanya penilaian kompetensi laboratorium pengujian ini menjadi hal yang paling utama, nah sehingga ini harapannya adalah ini bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bisa dipertanggungjawabkan bahkan ini bisa memberikan jaminan ya, jaminan hasil yang didapatkan itu valid gitu. Hasil yang didapatkan itu sahih gitu ya. Artinya sudah apa namanya tidak perlu diragukan lagi gitu. Nah, inilah yang dikenal dengan sertifikasi laboratorium. Jadi dia apa namanya kegiatannya melihat memiliki kompetensinya, kemudian dia melaksanakan asesmennya gitu. Nah, sehingga kemudian ketika hasilnya valid, hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan, ya, maka apa namanya ada rasa kepuasan, ya, ada rasa kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, inilah yang kemudian di apa namanya didefinisikan sebagai sertifikasi laboratorium. Oke, next. Nah, apa saja aktivitas yang kemudian dilakukan di dalam laboratorium gitu ya. Nah, tentu aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam laboratorium ini ya karena sifatnya dia laboratorium basah ya, basah artinya menggunakan bahan-bahan ya, bahan-bahan kimia gitu.
untuk kemudian apa namanya terjadinya aktivitas di dalam laboratorium, maka yang pertama itu adalah ya bagaimana kemudian di dalam aktivitas laboratorium itu ya tentu ada pengujian yang dilakukan, ya pengujian. Nah, pengujian yang dilakukan di sini adalah bagaimana kita itu menguji sampel uji, gitu, ya. Nah, ketika ada sampel uji, ya, ketika ada sampel uji, maka sampel uji ini ya diujikan di laboratorium, gitu. Nah, ya, jadi sederhananya itu gini. Jadi sampel datang, ya, sampel datang, kemudian tentu sampel itu adalah yang mau diuji, makanya kita kenal dengan sampel uji. Lalu sampel uji ini nanti diujikan ya ke laboratorium. Nah, setelah diujikan ke laboratorium, maka akan kita dapatkan tuh data hasil analisis dari pengujian tersebut begitu. Ya, jadi hasil hasil data hasil pengujian tadi itulah yang kemudian ya, dijadikan sebagai apa namanya hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau apa namanya kita memiliki yang namanya sertifikasi laboratorium. Nah, karena apa tadi? Karena dia sudah tervalidasi hasilnya. Jadi ketika apa namanya? Ketika kita mengeluarkan hasil dari hasil uji laboratorium tadi itu menggambarkan bahwasanya hasil uji tadi itu adalah valid begitu. Nah, bagaimana prosesnya dalam laboratorium? Tentu proses dalam laboratorium itu melibatkan beberapa hal gitu. Nah, karena kita bicara tentang sampel uji, maka kita bicara tentang bahan baku gitu. Nah, bahan baku apa aja? Ya, bahan baku itu apa saja ya? Tentu bahan baku ini adalah bahan baku atau sampel yang kemudian akan kita analisis gitu. Nah, dari sampel yang kemudian akan kita analisis. Nah, itulah yang kita kenal dengan bahan bakunya, yang kita kenal dengan sampel ujinya gitu. Jadi proses yang kemudian apa namanya terjadi dalam proses aktivitas laboratorium ini ya tentu kita harus ada yang namanya bahan baku tadi itu. Nah, sehingga bahan baku ini kita anggap bahwasanya dia merupakan bagian dari sampel uji dan dia merupakan dari bahan kimia. Gitu. Nah, lalu apa yang terjadi berikutnya? Nah, ketika bahan baku itu siap diuji, maka eh, bahan baku ini di-deliver gitu ya, di-deliver ke laboratorium pengujian. Nah, di dalam laboratorium pengujian itu, proses dalam laboratorium itu melibatkan apa saja selain bahan baku? Tentu dia akan melibatkan sebuah proses, metode analisisnya, kemudian metode perhitungannya, prosedur analisisnya, gitu ya. Nah, ini merupakan bagian dari proses. Nah, bagian dari proses ini diharapkan adalah dia metode yang kemudian dia gunakan itu adalah metode yang sesuai dengan pengujian tersebut begitu. Nah, pengujiannya itu apa? Lalu kemudian metode yang digunakan itu apa? Nah, tentu ini harus berkorelasi begitu. Sehingga kemudian ketika pengujian A, maka metode yang digunakan adalah A. Dan sebaliknya gitu. Metode yang bahan yang diuji adalah A, metode yang digunakan adalah B gitu. Dan ini tidak akan apa namanya data yang kita dapatkan tidak akan valid begitu. Nah, sehingga kemudian ketika data ini ada, ya tentu hasilnya tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, inilah yang namanya prosesnya, metode analisisnya, prosedur analisisnya. Begitu. Yang ketiga adalah tentu di dalam laboratorium pengujian itu ada peralatan gitu ya. Ada alat ukurnya, ada alat gelasnya, ada instrumennya, ya, seperti misalnya APLC, ya. Nah, kemudian spektro UV vis, spektro ultraviolet, gitu, ya. Kemudian uji disolusi dan seterusnya dan sebanyak lagi. Nah, inilah yang kita katakan sebagai instrumennya. Jadi harus ada instrumen. Karena apa? Kalau nggak ada instrumen kita nggak bisa ngukur gitu. Kita nggak bisa
apa namanya melakukan pemeriksaan tersebut gitu. Nah, yang keempat adalah SDM, ya sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia yang kemudian nanti berperan di dalam melakukan uji tersebut begitu. Artinya SDM-nya ini harus sudah terlatih. Nah, perlu dilakukan sertifikasi untuk memastikan bahwa SDM yang kemudian nanti terlibat di dalam pengujian laboratorium itu dia betul-betul sudah memiliki kemampuan dan memiliki kompetensi ya yang memang sesuai dengan bidang keilmuannya gitu ya, seperti itu. Nah, baru yang terakhir adalah nanti didapatkan data hasil analisisnya gitu. Nah, sehingga nanti inilah yang menjadi kesatuan ya dalam aktivitas lab. Nah, tentu di dalam aktivitas lab ini, inilah yang ingin saya sampaikan, proses ini loh gambar aktivitasnya. Nah, nanti mengenai sertifikasi laboratorium ini, inilah yang kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan gitu. Dan tentu di dalam sertifikasi itu ada tahapan-tahapan yang kemudian harus dilalui seperti itu. Next. Nah, apa pentingnya sertifikasi itu? Wah, luar biasa kalau kemudian lab ini punya sertifikasi, ya. Nah, apa namanya eh, kebutuhan orang terkait tentang sertifikasi laboratorium ini sangat tinggi begitu. Dan ini memberikan bargaining yang cukup besar. Gitu. Nah, apa pentingnya sertifikasi? Pertama, membuat kinerja tenaga sumber daya manusianya optimal. Gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa kinerja tenaga SDM itu bisa optimal dengan adanya sertifikasi? Tentu ini berkaitan tentang standar dan prosedur yang baku. Standar SOP-nya. SOP-nya yang baku, yang sudah terstandar, yang kemudian sudah apa namanya itu sudah melalui uji-uji, ya, sudah melalui validasi. Nah, tidak hanya tidak hanya standar, tidak hanya prosedur yang baku, tetapi juga tenaga SDM, terutama di laboratorium ini, mampu menjaga produktivitas, mampu menjaga kualitas, ya, kualitas dari uh, kinerja beliau, gitu, mampu menjaga efisiensi. Nah, sehingga kemudian ketika mereka mampu menjaga produktivitas, mereka mampu menjaga kualitas, ya, mereka mampu menjaga efisiensi, maka ini akan sangat sesuai dengan standar yang kita inginkan, yang telah kita tetapkan. Akhirnya apa? SDM kita bekerja secara optimal. Ya, ini ya tentunya sertifikasi. Yang kedua adalah melakukan penghematan biaya. Nah, sertifikasi kenapa penting? Yang kedua adalah melakukan penghematan biaya. Nah, jadi operasional laboratorium ini akan besar biayanya dan akan membengkak biayanya jika kemudian laboratorium itu tidak memiliki yang namanya SOP. Laboratorium itu tidak memiliki yang namanya standar operasional prosedur. Gitu. Nah, sehingga ketika sebuah lab tidak memiliki SOP, ketika sebuah lab tidak memberikan yang namanya standar operasional prosedur, maka yang terjadi itu adalah akan terjadi pembengkakan biaya-biaya yang dikeluarkan akibat ya akibat tidak adanya rambu-rambu yang ada di dalam laboratorium. Sehingga ya, akhirnya apa? Bisa jadi karena tidak ada SOP-nya ini, hasil yang kemudian didapatkan itu akan banyak yang error. Nah, maka dari itu dengan adanya sertifikasi itu kita tidak boleh memberikan data yang error. Nah, kenapa? Karena data yang error itu akan memberikan akurasi yang kurang baik, gitu, kurang bagus. Kita harus memberikan data yang valid. Sehingga akurasinya itu menjadi sesuatu hal yang menjadi prioritas di dalam sertifikasi laboratorium. Gitu ya. Gitu. Nah, ya next, yang ketiga, menjamin kualitas sesuai standar. Apa yang kita jamin? Apa yang kita bisa berikan? Apa yang bisa kita berikan di dalam kualitas sesuai standar ini? Apa yang bisa kita berikan
kualitasnya ini sesuai dengan standar, tentu kita akan memberikan jaminan. Jaminan apa yang kita berikan? Jaminan kualitas setiap layanan. Setiap layanan yang kita berikan itu akan bisa dijamin bahwasanya layanan tersebut bisa kita pertanggungjawabkan. Kenapa bisa kita pertanggungjawabkan? Karena kualitas yang kita berikan ini atau produk yang kita berikan ini sudah sesuai dengan standar yang berlaku gitu. Ya, sudah sesuai dengan standar yang kita inginkan gitu. Nah, maka kita sangat mengharapkan ya bahwasanya dengan adanya kita memberikan yang namanya jaminan ya kualitas setiap layanan ini, maka kita akan bisa mendapatkan sesuatu produk yang akan mengikuti standar yang baik. Nah ini artinya apa? Ini luar biasa ya. Nggak usah diragukan lagi kualitasnya. Kenapa nggak usah diragukan? Karena sudah sesuai standar. Itu sudah sesuai standar yang kita inginkan. Nah, yang keempat adalah meningkatkan kredibilitas. Nah, ya, meningkatkan kredibilitas. Kredibilitas siapa? Lab tentunya. Wah, kalau kita mampu apa namanya mendapatkan sertifikasi ini, maka lab itu bisa kita jadikan sebagai sumber ya, kekuatan finansial tentunya. Kalau kita bicara tentang komersil, meningkatkan kredibilitas lab, ya. Nah, jadi ketika lab ini menerapkan sistem manajemen mutu, ya, lab ini menerapkan laboratorium yang kemudian bisa memayungi kredibilitas sebuah mutu, maka kita pahami bersama bahwa lab ini akan mengeluarkan jaminan atas kredibilitasnya. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya menjaga citra laboratorium. Nah, dengan adanya sertifikasi ini tentu kita mampu merepresentasikan gitu loh. Ya, apa yang kita representasikan? Yang kita representasikan adalah komitmen laboratorium dalam upaya menjaga kualitas dari hasil yang kemudian keluar dari setiap pengujian-pengujian yang dilakukan dalam laboratorium. Ya, begitu. Next. Nah, kemudian impact yang berikutnya, pentingnya dia tentu akan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Ya, orang akan apa? Orang akan 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 kembali lagi untuk kemudian melakukan pemeriksaan hasil uji. Kenapa? Karena dia sudah terpatri dalam dirinya, dia sudah percaya bahwa hasil yang kemudian dikeluarkan itu sudah sesuai dengan standar dan sudah sesuai dengan prosedur dan sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan. Orang sudah akan percaya, orang akan sangat senang gitu ya, ya. Dan bahkan itu yang kemudian dicari oleh apa namanya perusahaan-perusahaan tentunya yang kemudian nantinya akan melakukan pengujian-pengujian. Nah tentu ketika sudah meningkatkan kepercayaan ini maka impact-nya kepada laboratorium itu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah kepercayaan itu kan tidak mudah untuk kita dapatkan. Kalau sudah kepercayaan itu telah terbangun maka akan mudah kita dalam melakukan setiap ya apa namanya pengujian-pengujian dalam skala laboratorium. Nah, yang berikutnya adalah pentingnya organisasi lebih profesionalisme. Kita lebih profesional, ya, penanganan lebih profesional, ya. Tidak ada yang melakukan profesionalisme kita. Kenapa? Karena kita sudah melakukan sertifikasi. Nah, jadi dalam hal apapun kita bekerja secara profesional, ya. Tidak ada tendensi apapun, gitu. Ya, tidak melakukan hal apapun ya yang merugikan apa namanya terhadap eh, pengguna pengguna ketiga gitu ya dalam hal ini mungkin perusahaan gitu. Nah ya efisien tentunya juga dokumen tertata dengan rapi ya. Bahkan secara ilmiah hasil uji bisa dipertanggungjawabkan ya gitu ya. Jadi kalau misalnya apa
misalnya orang meragukan hasilnya, ini kita bisa pertanggungjawabkan. Tuh, kita bisa kita bisa menyampaikan bahwa dokumentasi yang kemudian kita miliki lengkap gitu ya, karena kita sudah melalui sertifikasi tersebut, gitu, sertifikasi laboratorium. Dan tentu ini akan dapat meningkatkan kepuasan, ya, kepuasan nih. Tentu kepuasan ini menjadi suatu hal yang mutlak, ya, di dalam kita bisa melihat, ya, dalam kita bisa melihat bagaimana pelayanan yang dilakukan dalam laboratorium ini kira-kira tingkat kepuasannya seperti apa. Ini akan meningkatkan kepuasan. Untuk kepuasan ini akan berkorelasi dengan hasil validitas sebuah penelitian tadi. Jadi ketika orang puas, tentu hasil validitasnya juga akan sangat baik dan bagus. Sehingga ketika validitas ini bisa kita pertahankan, maka kepuasan itu akan datang dengan sendirinya, gitu ya. Begitu. Nah, oke, next. Nah, apa keuntungan secara umum? Nah, dengan adanya sertifikasi ini. Tentu yang menjadi keuntungan secara umum ini adalah kalau ini sifatnya adalah ini nih, misalnya nih kita nih, lab kita ini kita jadikan lab komersil dengan kita memiliki sertifikasi, maka ini secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan. Aduh, luar biasa. Ya, sumber pendapatan itu tidak hanya dari satu sektor saja, tetapi juga bagaimana kemudian sumber pendapatan itu, ya, yang telah diberikan kepercayaan kepada kita, ya, untuk kemudian kita mampu, ya, memberikan hasil yang valid, hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saya kasih contoh ya, yang ada di pemerintah provinsi dan yang ada di pemerintah kabupaten kota yang sudah melakukan sertifikasi dan akreditasi, ya. Nah, itu salah satunya adalah kalau kalian pernah dengar itu namanya laboratorium eh, kesehatan provinsi. Nah, itu. Jadi laboratorium kesehatan itu ada dua di tingkat kabupaten kota dan di tingkat provinsi. Nah, kalau tingkat kabupaten kota itu namanya laboratorium laboratorium kesehatan daerah, Labkesda. Nah, itu di bawah pemerintah kota. Nah, kalau pemerintah provinsi, laboratorium kesehatan provinsi, itu di bawah dari dinas kesehatan provinsi, gitu. Nah, itu mereka sudah melakukan yang namanya sertifikasi. Mereka sudah melakukan yang namanya akreditasi. Kenapa? Untuk menjawab bahwa hasil yang kami bisa keluarkan ini memang bisa dipertanggungjawabkan. Validitas dari hasil yang kami keluarkan ini merupakan hasil yang valid, gitu. Nah, orang, ya, masyarakat tentunya sebagai pengguna di sini, ya, maka orang akan melakukan pengujian laboratorium yang mereka inginkan itu. Tentu mereka harus mengedepankan yang namanya lembaga tersebut. Kalau tidak ada lembaga, mereka tidak yakin bahwa data itu bisa valid, gitu. Data itu bisa dipertanggungjawabkan, bukan data, hasil ujinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itulah kenapa kemudian keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika, ya, laboratorium itu sudah sertifikasi, laboratorium itu sudah terakreditasi, maka kemudian dengan sendirinya ini akan menjadi sebuah komersil. Dengan sendirinya ini akan mendapatkan keuntungan dan pendapatan yang besar akibat dari kepercayaan setelah. Nah, inilah, ya. Dan kita akan bisa mentargetkan, oh, sekian, setahun itu target kita adalah 25 miliar misalnya, gitu. Misalnya, ya. Sebulan ini misalnya, atau setahun itu misalnya 6 miliar, gitu. Sebulan itu 500 juta. Nah, itu. Jadi dengan adanya sertifikasi dan akreditasi ini, inilah sisi menjualnya. Inilah sisi kemudian kita
bisa memasarkan, memarketkannya gitu. Bahwa oh ini loh, lab ini sudah terakreditasi, oh lab ini loh sudah tersertifikasi, nah gitu. Sehingga kemudian pelanggan itu akan memberikan respect dan menaruh kepercayaan yang besar, sehingga dengan sendirinya pendapatan itu akan menjadi lebih besar. Nah, keuntungan yang berikutnya adalah untuk lab pendukung. Nah, yang sifatnya ini non komersil, ini tentu kalau dia bukan komersil, hasil ujinya ini tidak usah diragukan lagi. Hasil ujinya sangat independen. Tidak perlu diragukan hasilnya. Karena itu sudah melalui proses metode yang sudah sesuai. Yang sudah melalui proses tadi. Proses sertifikasi dan akreditasi. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan. Ya, kepercayaan diri dan kebanggaan bagi setiap personil. Next, belum. Kembali lagi tadi. Nah, meningkatkan kepercayaan diri dan kebanggaan ya bagi setiap personil lab. Iya, karena apa? Karena mereka udah teruji gitu. Mereka sudah melalui proses sertifikasi gitu. Sehingga kemampuan, kemudian kemampuan dia, kompetensi dia tidak perlu diragukan lagi. Sudah sudah teruji gitu. Tidak perlu diragukan lagi, sudah teruji. Maka kepercayaan diri dan kebanggaan setiap personil laboratorium itu akan sangat besar gitu. Karena mereka bisa memberikan impact yang luar biasa ya terhadap pendapatan bahkan nama dari laboratorium tersebut. Nah, kemudian yang keuntungan yang berikutnya untuk konsumen ya hasil uji ini mendukung sertifikasi produk. Nah, jadi sertifikasi produk ini dia komposisinya mengandung ini, kadar airnya sekian, kadar cemaran mikrobanya sekian, kemudian data-data yang lain sekian. Ini sertifikasi produknya dia sudah dengan sangat yakin bahwa hasil yang kemudian didapatkan dari pengujian produknya ini sudah memenuhi standar, gitu ya. Nah, ini. Oke, next. Nah, contoh ini ya. Contoh misalnya laboratorium klinik. Ya, klinik. Saya kasih contoh lah tadi. Ya, seperti misalnya laboratorium kesehatan. Nah, ya klinik berarti kan lebih kepada sampelnya itu adalah bisa juga sampel biologisnya itu ya bisa manusia, bisa juga bukan dari manusia. Nah, artinya sampel itu banyak ya. Sampel biologis itu banyak ya, tidak harus dari manusia. Kalau sampel biologis dari manusia tentu darah ya, darah. Ya. Selain darah biasanya sampel biologisnya itu adalah urin kan. Nah, atau bisa juga sumsum tulang belakang, itu sampel biologis. Ini yang dari manusia. Nah, maka kalau kita definisikan laboratorium ini adalah sarana kesehatan. Nah, sarana kesehatan. Karena dia bicara tentang klinik, maka kita bicara tentang sarana kesehatan. Ya. Sarana kesehatan yang tentu ini yang melaksanakan pengukuran. Dia juga yang melaksanakan pengukuran, dia juga yang melakukan penetapan, dia juga yang melakukan pengujian. Nah, pengujian terhadap siapa yang dilakukan? Tentu terhadap sampel biologis. Nah, sampel biologis siapa? Bisa manusia, ya bisa bukan dari manusia. Nah, dari manusia itu apa sampel biologisnya? Darah, urin, ya, tulang belakang, ya seterusnya. Atau kemudian dahak, ya dahak, sekret dahak, ya ini sampel biologis. Nah, tentu dalam hal pengujian ini terhadap bahan yang bisa berasal dari manusia atau bukan dari manusia. Nah, ini untuk menentukan apa tujuan kita mendapatkan sampel biologis itu, tentunya kita untuk menentukan atau kita bisa menetapkan
Apa yang bisa kita tetapkan? Yang kita tetapkan itu adalah jenis penyakitnya apa, gitu, ya. Lalu bisa juga kondisi kesehatannya seperti apa. Atau bisa juga faktor apa yang kira-kira bisa berpengaruh nih pada kesehatan secara perorangan maupun kesehatan secara masyarakat. Nah ini ya laboratorium klinik. Oke. Next. Nah ada namanya laboratorium klinik khusus. Nah laboratorium klinik khusus ini biasanya dilakukan pengujian-pengujian terhadap lab tersebut, gitu. Nah, pengujian apa yang bisa dilakukan? Tentu ini akan menyesuaikan dengan nama labnya. Nah, kalau kemudian laboratorium anatomi fisiologi, nah, bisa jadi itu lebih kepada bagaimana organ manusia, ya. Misalnya bagaimana apa namanya struktur dari jantung, bagaimana struktur dari paru-paru. Artinya struktur di sini maksudnya adalah apakah ada kelainan atau tidak gitu. Misal nih orang mau apa namanya melakukan pemeriksaan terhadap paru-parunya, apakah paru-parunya ini mengalami kondisi yang tidak normal atau normal, gitu. Maka dilakukanlah scan di situ. Nah, di sini letak yang kemudian dinamakan sebagai laboratorium anatomi dan fisiologi. Nah, yang kedua, laboratorium parasitologi klinik. Nah, parasit berarti jamur, ya, virus dan seterusnya. Nah, parasit ya banyak helminths, cacing dan lain sebagainya. Nah, apa yang mau dilihat di situ? Oh, yang mau dilihat adalah protozoa misalnya. Ya silakan. Berarti memang lab ini khusus untuk mengukur, ya, untuk melihat. Ya, kira-kira dalam sampel tanaman atau dalam obat itu mengandung itu apa tidak gitu. Nah, ini dilakukan dalam parasitologi ini. Atau bahkan juga apa namanya pada sampel biologis tadi dilihat kira-kira apa namanya dia mengalami gangguan parasitologi atau tidak gitu. Nah, yang ketiga adalah lab mikrobiologi. Nah, mikroba, jamur, kapang, kamir ya. Nah, ini akan apa dijadikan sebagai dasar untuk kemudian kita bisa melihat bagaimana cemaran ada atau tidak, cemaran kamirnya ada atau tidak, cemaran cemaran jamurnya ada atau tidak. Nah, bagaimana dengan lab kimia klinik? Nah, ini lebih kepada bagaimana seseorang itu mengukur secara hematologinya, darahnya, ya, apa namanya analisa gas darah, misalnya analisa trigliserid, kolesterol, ya, kemudian kreatinin dan seterusnya, yang menggunakan darah, sampel biologisnya, atau bisa juga menggunakan urin gitu sebagai sampel biologisnya, atau bisa juga menggunakan dahak sebagai sampel biologisnya, begitu ya. Seperti itu. Next. Nah, maka di dalam laboratorium itu tentu dia harus menerapkan yang namanya GLP, ya. Kalau lab pengujian ini mau tidak mau, suka tidak suka, itu dia harus menerapkan yang namanya good laboratory practice atau dikenal dengan GLP. Nah, buat apa adanya GLP ini? Tentunya dengan adanya GLP ini harapannya adalah dia bisa menghindari kesalahan. Nah, dia bisa menghindari apa namanya ketidakvalidan suatu hasil. Dan ini sangat penting. Dan ini wajib gitu. Dalam sebuah sertifikasi itu wajib. Ya, wajib untuk kemudian apa namanya harus ada, ya, harus ada dalam setiap apa namanya itu di dalam pengujian laboratorium. Nah, maka dari itu ketika kemudian good laboratory practice ini diterapkan, maka kesalahan itu bisa dihindari. Nah, sehingga kemudian ketika kesalahan itu bisa dihindari, data yang kita dapatkan tentu tepat, bahkan akurat, ya. Dan tidak perlu dibatalkan lagi. Kenapa? Karena dia sudah masuk dalam scientific evidence, ya. Nah, scientific evidence, bukti ilmiahnya itu sudah kuat. Nah, sehingga ini bisa dipertahankan secara ilmiah, gitu. Nah, tentu apa namanya harus melalui serangkaian dari aktivitas-aktivitas, salah satunya adalah good laboratory practice. Ya, nah ini mengirimkan sinyal bahwa hasil yang didapatkan ini udah tidak bisa terbantahkan lagi gitu. Hasil yang didapatkan ini
tentu sudah menjadi bagian yang kemudian ini bisa dipertahankan secara ilmiah begitu. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan laboratorium, aktivitas-aktivitas laboratorium ini akan mengarah kepada scientific evidence, akan mengarah kepada bukti-bukti ilmiah. Nah, itulah ya. Kenapa kemudian pentingnya kita menggunakan yang namanya good laboratory practice begitu. Ya, next. Nah, ya misalnya di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ya. Nah, kalau balai besar itu letaknya di kabupaten kota, letaknya di tingkat provinsi, ya. Tapi kalau balai POM itu letaknya di kementerian, berarti di pusat, begitu. Nah, artinya ada balai, balai itu menaungi balai itu apa namanya, bukan balai, badan, badan itu ya, badan itu menaungi balai. Jadi kalau BPOM itu berarti dia berada di tingkat provinsi, tapi kalau BPOM badan itu dia di tingkat pusat gitu. Nah, sehingga saya kasih contoh misalnya apa namanya, balai besar pengawas obat dan makanan yang ada di Kota Samarinda misalnya, yang letaknya di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, ini apa yang kemudian ruang lingkup produk yang dia lakukan? Misalnya pangan, ya, pangan fungsional misalnya, ya, obat misalnya, obat obat kimia misalnya, ya, obat konvensional misalnya, obat tradisional gitu, ya, kosmetik dan narkoba. Inilah ruang lingkup produk yang dilakukan oleh balai besar POM, ya, dalam untuk kemudian mengamati pergerakan, ya, setiap produk yang ada di lapangan, sehingga kemudian dia memiliki tugas namanya juga pengawas obat dan makanan. Maka dia berfungsi untuk mengawasi tidak hanya obat tetapi juga makanan, dan tidak hanya makanan tetapi juga kosmetik, begitu ya. Nah, saya contohnya ini. Oke, next. Nah, ada namanya Komite Akreditasi Nasional atau kita sebut dengan KAN. Nah, jadi Komite Akreditasi Nasional ini adalah komite yang kemudian memberikan akreditasi kepada lembaga sertifikasi. Jadi dia yang memberikan akreditasi kepada lembaga sertifikasi. Dia yang memberikan bahwa oh ini sudah terakreditasi, oh ini belum terakreditasi gitu. Nah, sehingga kemudian ketika dia memberikan lembaga sertifikasi, dia memberikan apa namanya, akreditasi kepada laboratorium, dia memberikan akreditasi kepada inspeksi, lembaga inspeksi maupun lembaga-lembaga yang lainnya seperti lembaga pengujian. Nah, itu berarti secara tidak langsung dia itu sudah apa, menerapkan sistem manajemen itu. Nah, gitu. Ya. Berarti ketika dia sudah menerapkan sistem manajemen itu, hasilnya sudah tidak perlu kita ragukan kembali. Nah, itu sudah pasti hasilnya valid dan tingkat errornya pasti sangat rendah, bahkan tidak ada sama sekali. Karena dia sudah melalui berbagai proses untuk kemudian dia menuju ke akreditasi. Nah, maka kan itu adalah lembaga akreditasi yang melaksanakan kegiatannya sesuai dengan standar internasional prosedur atau biasa kita kenal dengan ISO. ISO itu adalah internasional standar operasional. Nah, maka setiap apa namanya laboratorium, setiap apa namanya pengujian, setiap lembaga-lembaga yang mengarah ke sana itu harus melalui yang namanya KAN, harus melalui yang namanya Komite Akreditasi Nasional yang nanti ini akan sesuai dengan ISO, ya, ISO, sehingga apa, sesuai dengan internasional standar prosedur ini merupakan bagian dari badan akreditasi yang profesional, independen, dan dia tidak memihak. Nah, maka kalau sudah masuk dalam KAN, ada logonya KAN itu ya, Komite Akreditasi Nasional, di dalam lab ya, dia yang memberikan sertifikasi kepada lab. Nah, itu sudah kita pastikan tuh ya, hasilnya itu sudah apa namanya, tidak perlu kita ragukan kembali, itu sudah bisa dipertanggungjawabkan dan dia independen dan tidak memihak, begitu ya. Nah, ini yang KAN. Lanjut, next. Habis ya. Oke, nah
Nah, di dalam laboratorium kesehatan tadi, ya tadi saya sudah katakan, contoh misalnya yang ada di dalam tingkat daerah, maka kita katakan itu adalah laboratorium kesehatan daerah. Kalau di tingkatan provinsi, itu kita katakan sebagai laboratorium kesehatan provinsi. Nah, maka aktivitas atau akreditasi yang dilakukan di laboratorium kesehatan ini tentu akan mendorong, ya, mendorong laboratorium kesehatan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan, harus sesuai dengan SOP, harus sesuai dengan prosedurnya menjadi bagian di dalam penjaminan mutu. Nah, sehingga ketika sebuah sebuah atau laboratorium atau lembaga inspeksi atau pengujian, lembaga-lembaga pengujian yang kemudian melakukan akreditasi, ini tentu akan membuat pelayanan bisa atau dapat kita pertanggungjawabkan. Nah, inilah kenapa kemudian lab-lab ini didorong tuh, ya, lab-lab kesehatan tuh harus menjadi standar tuh. Kenapa? Karena hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan begitu ya. Oke, next. Nah, lanjut. Nah, status, ya, status. Jadi kenapa sih status akreditasi ini penting? Kenapa sih status akreditasi ini juga sangat kita harapkan? Pertama, tentu akan meningkatkan kepercayaan. Apa yang menjadi eh, kita dapatkan ketika kepercayaan ini meningkat? Tentu ini adalah kepercayaan terhadap pelayanan yang prima, pelayanan yang terbuka, pelayanan yang kemudian memberikan hasil yang terbaik. Inilah yang kemudian dikatakan sebagai pelayanan yang prima. Yang kedua, pemasaran pelayanan laboratorium kepada masyarakat atau pengguna jasa laboratorium ini akan semakin meningkat. Nah, jadi pemasaran pelayanannya ini akan semakin bagus, akan semakin baik, dan akan dilihat oleh masyarakat ini menjadi suatu hal yang membanggakan dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Begitu. Oke, lanjut. Nah, apa bedanya? Apa bedanya akreditasi dan sertifikasi? Nah, kalau akreditasi itu rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh institusi. Siapa dia yang berwenang? Yang berwenang adalah KAN, Komite Akreditasi Nasional. Nah, jadi yang berhak untuk mengeluarkan, ya, yang berhak untuk mengeluarkan akreditasi itu adalah KAN, yaitu Komite Akreditasi Nasional, yang menyatakan bahwa lembaga, institusi, lab itu memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian. Nah, inilah akreditasi. Jadi, akreditasi ini rangkaian kegiatan pengakuan. Siapa yang mengakui itu? Siapa yang mengakui secara formal? Yang mengakui bahwa institusi tersebut atau lembaga tersebut itu sudah terakreditasi. Yang mengakui atau yang memunculkan logo nanti itu adalah KAN, Komite Akreditasi Nasional. Ketika dia sudah munculkan itu, maka dinyatakan bahwa lembaga, institusi, lab itu pasti sudah memiliki kompetensi. Ya, ketika dia sudah memiliki kompetensi, maka dia berhak untuk melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap apa yang ingin dilakukan oleh masyarakat terhadap pengujian-pengujian yang dia lakukan. Yang kemudian yang kedua, sertifikasi. Sertifikasi itu adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan, ya, terhadap barang dan jasa, produk, ya, sistem, proses, personal, tentu harus telah memenuhi standar ataupun juga regulasi. Nah, inilah bedanya akreditasi dengan sertifikasi. Oke, next. Nah, apa bedanya sistem akreditasi dan sertifikasi? Nah, kalau sistem akreditasi itu dia adalah prosedur yang digunakan oleh lembaga yang berwenang tentunya. Nah, siapa yang berwenang? Kan tadi, ya, dalam memberikan pengakuan formal, ya. Nah, dalam memberikan pengakuan formal suatu institusi atau kemudian dia punya kemampuan untuk melakukan kegiatan tertentu, inilah yang kemudian dikatakan sistem akreditasi. Nah, kalau sistem sertifikasi itu yang melakukan prosedur itu pihak ketiga untuk memberikan jaminan, ya, memberikan jaminan secara tertulis baik itu produk, proses atau jasa
yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Secara garis besar bahwa kelihatannya sama, tidak ada bedanya, ya. Hanya yang membedakan adalah bagaimana kemudian sertifikasi laboratorium itu harus mendapatkan yang namanya akreditasi, ya, karena dia sama-sama menggunakan ISO, sama-sama menggunakan international standard prosedur gitu. Nah, sehingga nanti kita lihat di sini ya, next. Nah, kita di sini sistem akreditasi dan sertifikasi, badan yang melakukan badan yang melakukan akreditasi ini adalah KAN. Nah, KAN ini khusus untuk yang ranahnya itu laboratorium. Nah, badan yang melakukan akreditasi untuk sebuah perguruan tinggi namanya BAN-PT. BAN-PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Badan yang kemudian memberikan akreditasi pada fakultas itu adalah pada perguruan studi itu adalah LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi. Nah, sehingga badan akreditasi yang melakukan ini akan memunculkan kompetensi yang kemudian dimiliki oleh setiap lembaga-lembaga, ya, setiap lembaga-lembaga, setiap perguruan tinggi, sehingga kemudian akan menghasilkan yang namanya akreditasi. Nah, badan yang kemudian melakukan penilaian kesesuaian, nah itu siapa? Nah, ini akan dilakukan penilaian ke siapa? Jurusan, prodi, laboratorium, atau lembaga sertifikasi. Nah, kesesuaian inilah yang akhirnya akan menghasilkan yang namanya sertifikasi. Nah, sehingga kemudian dari rangkaian ini akan terbentuklah produk, yaitu barang dan jasa. Begitu ya. Nah, itu. Next. Oke. Sekian dari saya ya untuk materi hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, perkenalkan Pak, saya Putri Amalesal Ayub dari kelas klinis D. Itu Pak, apa laboratorium itu untuk pembelajaran seperti di SMP dan di SMA itu juga perlu bersertifikasi juga Kak, Pak? Oke. Bagusnya begitu. Bagusnya begitu. Cuman kan karena kita tidak dituntut dalam hal untuk komersil ya. Hanya dituntut untuk pembelajaran ya, kemudian pembelajaran dalam aktivitas kita dalam perkuliahan atau sekolah gitu ya. Nah, jadi kalau untuk pembelajaran seperti biasa sah-sah saja ya, tidak harus bersertifikasi gitu. Tapi kalau kemudian ini ya kita ingin masyarakat itu mengecek hasil pemeriksaannya di dalam lab kita, nah, itu harus ada yang namanya sertifikasi. Kalau tidak ada itu, validitasnya itu masih diragukan lah begitu. Seperti itu, ya, Putri. Ya, itu Pak. Lalu untuk kita itu dapat mengetahui laboratorium tersebut itu tersertifikat itu bagaimana Pak? Apa biasanya disampaikan? Berarti harus ada logonya tadi, logo KAN-nya itu. Berarti dia sudah, jadi nanti akan diberikan sertifikat akreditasinya tuh. Akan ada sertifikatnya. Biasanya nanti akan dibuatkan spanduknya bahwa laboratorium ini sudah dilakukan KAN oleh ISO sekian. Nah, gitu, Putri. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, jadi kalau misalnya kita ke Labkesprop ya, Labkesprop ke Labkesda ya, itu tulisannya tuh. Ini sudah terakreditasi nasional dengan ISO sekian. Nah, itu berarti udah dijamin itu udah validitasnya masih tinggi. Nah, gitu. Ya, silakan kalau ada yang lain. Bapak izin bertanya, Pak. Silakan. Nah, silakan. Perkenalkan Pak, nama saya Erlita Dea Ananda Putri. Saya izin bertanya, apakah Pak saat laboratorium ini terakreditasi itu juga mempunyai masa Pak? Misal laboratorium ini sudah 5 tahun, berarti setelah 5 tahun nanti akreditasi lagi, apakah begitu Pak? Betul, ya, dia akan direview ulang,
ya, direview ulang. Jangan sampai nanti apa yang udah dilakukan di 5 tahun ke belakang itu ternyata ada nih yang harus diperbaiki atau ada yang update nih harus kemudian dia lakukan gitu. Jadi ada masanya memang, masanya kurang lebih 5 tahun ya untuk masa sertifikasi ya atau akreditasi. Nah, nanti setelah itu diajukan kembali gitu. Tapi kalau tidak ada yang signifikan banget gitu ya terhadap apa namanya terhadap proses prosedur SOP yang dia lakukan ya, nah itu biasanya apa namanya akan dinilai dan itu layak untuk kemudian dilanjutkan mendapatkan akreditasi atau sertifikasinya gitu. Ya, 5 tahun biasanya. Baik, terima kasih Pak. Yang lain silakan. Cukup ya? Tidak ada lagi sepertinya. Oke, kalau tidak ada lagi, saya kira itu saja dulu ya untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita bertemu lagi minggu depan ya, satu kali lagi.